Hildan, Raya, kalian di mana? Suaraku menggema di puncak gunung Ciremai. Aku melihat ke arah tenda Zaki dan Fajar. Apa mereka ada di tenda Zaki dan Fajar ya? Aku berbicara dalam hati. Angin sangat kencang malam itu. Gelap sekali di puncak gunung ini. Aku berjalan perlahan dan langsung masuk ke tenda Zaki dan Fajar. Zaki dan Fajar sedang tidur dan mereka aku bangunkan. Jar, bangun, seruku sambil menggoyang-goyangkan tubuh mereka berdua. Lo kenapa sih, Kas? Ganggu orang aja, umpat Fajar yang terlihat kesal karena aku bangunkan. Hildan sama Raya kemana ya? Kok nggak balik-balik? Ungkapku. Lah, emang tadi mereka kemana, Kas? Tanya Zaki. Tadi mereka kencing, tapi udah 2 jam. Gua tunggu di dalam tenda, tapi nggak balik-balik. Zak, gua pikir mereka kesini. Jawabku penjelasan kepada kedua sahabatku. Kita cari yuk, ungkapku. Akhirnya kami keluar dari dalam tenda dan mencari keberadaan Hildan dan Raya. Hildan, Raya. Teriakan kami menggema di puncak gunung Ciremai. Namun tak ada jawaban dari Hildan dan Raya. Udah malam. Kas, kalau ada macan gimana? Jawab Fajar. Iya juga sih, mana di luar gelap banget lagi, ungkapku. Terus gimana nih? Tanyaku pada kedua temanku. Gimana kalau kita tunggu sampai besok pagi? Baru kita cari mereka berdua, ungkap Zaki. Malam itu, akhirnya kami bertiga kembali ke dalam tenda dan menunggu mereka kembali. Berharap mereka tidak jauh dari sini dan segera kembali. Waktu seakan berjalan lamban. Zaki dan Fajar sudah tertidur lelap. Sedangkan aku masih memikirkan keberadaan mereka berdua. Aku benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Angin bertiup sangat kencang malam ini. Aku melongo ke tenda sebelah dan tidak ada pergerakan apapun di dalam sana. Aku kembali memandang langit-langit dari dalam tenda. Aku tak mendengar apa-apa, hanya suara angin yang kencang serta tenda-tenda kami yang bergoyang sangat kencang terkena terapaan angin. Tiba-tiba aku seperti sedang berhalusinasi dari luar sana. Aku seperti mendengar sayup-sayup suara azan. Apakah benar yang aku dengar ini? Gumamku dalam hati. Di ketinggian seperti ini sangat tidak mungkin terdengar suara azan. Apakah ini sebuah pertanda? Tapi ada apa dengan semua kejadian ini? Di mana Hildan dan Raya sekarang berada? Seketika air mataku mengalir dari kedua belah mataku. Aku kembali teringat Hildan dan Raya. Aku berinisiatif untuk mencarinya sekali lagi. Entah kenapa air mata ini tak kunjung berhenti. Aku keluar dari dalam tenda dan berjalan sedikit menjauh. Gelap dan aku tak melihat tenda-tenda. Tanda-tanda dari mereka berdua. Di mana mereka berdua? Mengapa aku merasa sangat khawatir sekali? Aku berbicara dalam hati. Gelap dan sunyi malam ini. Aku hanya merasa sangat menyesal. Andai saja aku ikut mengantar mereka berdua, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Dengan rasa menyesal, tubuhku menjadi lemah. Aku bertumpu pada kedua lututku dan menghadap
ke dalam kawah Gunung Ciremai. Hildan, Raya, maafkan aku. Aku berbicara dalam hati dengan rasa menyesal yang menghantuiku malam ini. Dengan air mata yang mengalir, aku terus saja memandang ke arah Gunung Ciremai. Hildan, Raya, kalian di mana? Maafkan aku, teriakku menggema, memecah keheningan malam di puncak Gunung Ciremai. Dengan rasa kecewa, aku memutuskan untuk kembali ke dalam tenda dan menunggu hingga hari berganti pagi. Kas, anterin gua kencing yuk. Gua takut nih. Sama Hildan aja no. Gua capek banget, Ray. Kata-kata itu yang selalu terngiang di kepalaku. Aku benar-benar menyesal atas apa yang tengah terjadi. Aku masih berharap Hildan dan Raya kembali. Hari mulai terang. Segera aku bangunkan Zaki dan Fajar. Jar, Zak, bangun, udah pagi. Iya Kas, jawab Zaki. Lalu bangun dari tidurnya dan disusul Fajar. Gimana Kas, Hildan dan Raya udah balik ke tenda? Tanya Fajar. Gua belum ngecek ke tenda sebelah, Jar, jawabku. Ya udah kita cek bareng-bareng yuk, timpal Zaki. Akhirnya kami bertiga keluar dari tenda dan segera mengecek. Ternyata mereka tidak ada di dalam. Melihat hal ini, aku semakin khawatir. Kita harus mencarinya sama-sama, ungkapku pada Zaki dan Fajar. Kami memutuskan untuk mencari keberadaan Hildan dan Raya. Aku mencari di sekitar puncak Ciremai, bahkan sampai bibir kawah. Namun aku tak menemukan apa-apa. Bahkan tidak ada jejak atau tanda-tanda bekas manusia serta hewan lainnya di puncak ini. Gimana nih? Tanyaku. Apa mereka udah pulang duluan ya? Ungkap Fajar. Bisa jadi mereka pulang duluan, soalnya nggak ada tanda-tanda dari mereka di tempat ini, jawab Zaki, menimpali perkataan dari Fajar. Setelah kami melakukan pencarian dan juga perdebatan, kami memutuskan untuk turun gunung pagi itu dan melapor ke pos penjaga. Kami bertiga segera membongkar tenda dan memutuskan kembali ke dalam tas. Aku membawa tas milik Hildan, sedangkan Zaki membawa tas milik Raya. Fajar membawa tas yang berisikan 2 tenda, serta sampah yang dikaitkan pada tasnya. Dengan perasaan tak tenang, kami bertiga terus menuruni gunung tersebut, bahkan sedikit berlari karena rasa takut, serta kepanikan yang luar biasa. Hari sudah sore. Kami berhasil sampai di kaki Gunung Ciremai. Kami terus saja berjalan dan bertemu dengan seorang warga. Akhirnya kami menceritakan pada salah satu warga yang kami temui. Setelah itu kami dibawa pos penjagaan dan diinterogasi. Kami menceritakan runtunan kejadian semalam. Dan diputuskan pencarian sore itu juga. Tim SAR dibantu warga berkumpul di pos penjagaan. Dan akhirnya mereka membentuk menjadi 2 tim. Mereka berjumlah 10 orang. Aku, Zaki, dan Fajar disuruh menunggu di pos penjaga karena kami sangat lelah dan baru saja turun dari Gunung Ciremai. Tim SAR dan beberapa orang warga berkumpul. Mereka melakukan briefing untuk pencarian sore ini. Setelah itu, mereka berdua dan segera melakukan pendakian ke puncak Gunung Ciremai untuk mencari Hildan dan Raya.
dua orang sahabatku yang hilang. Seperti ditelan bumi, kami bertiga sangat berharap mereka berdua ditemukan dan kembali bersama kami. Rasa penyesalan terus saja menghantuiku. Aku mengutuk diriku sendiri. Andai saja aku ikut mengantar mereka berdua. Hildan, Raya, maafkan kebodohanku. Aku menyesal. Tangisku pecah sewaktu melihat puncak Gunung Ciremai yang tertutupi oleh kabut tebal. Dari kejauhan. Penasaran dengan kisahnya? Tunggu di part berikutnya. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.